Layar terkembang 3, pemandangan terindah didapat setelah melewati pendaklan tersulit. Yes, we won. Itu adalah text message di HP saya minggu lalu, yang saya jawab, 40 years in waiting. It's Atrea Sure. Ini adalah pesan singkat dari sahabat saya sang Profesor John ketika Golden State Warrior klub basket favorit kami akhir menjuari final NBA 2015. Kami berdua selama di dunia kampus dulu setiap musim selalu nonton live Warriors bertanding yang kami tahu, selalu kalah. Warriors bukan klub papan atas NBA, namun kami menyukai karena spirit semangatnya mewakili multi-etnik multiras. Populasi yang tinggal di Bay Area dan pantai barat Amerika tersebut, John sekarang mengajar dan menjadi guru besar di kampus NYU. Di New York namun, hometown-nya tetap saja di City by the Bay, San Francisco. Begitu dia mengabari saya akan kemenangan Warriors, pikiran saya melayang ke masa dunia kampus dahulu. Saya teringat masa-masa kami di kampus. Dia memiliki keisengan yang luar biasa, kreatif, super kreatif bahkan, terutama dalam melakukan eksperimen dalam dunia sosial psikologi. Yang kemudian eksperimennya dia beri nama sendiri hasil tes-tesnya tersebut, misalnya salting tejar, Pratfall Effect, dan banyak nama aneh lainnya. Dulu, entah kenapa saya adalah orang yang selalu dibawanya, kami seusia, namun dia sudah jadi asisten dosen kala itu, kalau lagi melakukan eksperimen dia pasti bawa saya. Walau bukan pekerjaan kampus namun hal ini bagi kami adalah hal yang menyenangkan, mengetahui fakta atas perilaku sosial manusia. Saya keinget suatu hari dia menggedor pintu kamar saya di asrama. Kebetulan kamar kami di dorm, seberang-seberangan, dengan gayanya yang cekatan dan sporty dia berjingkrak-jingkrak ex-cheating masuk ke kamar saya, dia enggak geek atau nerd. Untuk seorang kutu buku, malah enggak ketebak kalau dia kutu buku karena gayanya sporty. I have a great idea katanya kemudian. Well don't you always? Saya jawab bukannya dia biasanya begitu, yang saya lanjut bertanya dengan males-males, now what? Apaan lagi ini? Harry, dia menunjukkan dua kertas besar berisi gambar dua buah pulau atau batas negara, state border, satu gambar negara besar atau pulau besar dia tulis A, dan gambar pulau kecil ditulis B. Gambar tersebut bersebelahan, lalu dia bawa gambar satu lagi, sama gambarnya, hanya sekarang pulau yang besar ditulis B, pulau yang kecil ditulis A. Oke Woyek, you bring this to student center Anda as everyone who pass by. Saya diperintahkan membawa salah satu gambar dibawa ke tempat masa siswa sering berkumpul di student center dekat perpustakaan dan kantin. Dan what? Saya sudah hafal sebenarnya dia mau apa tapi yang saya butuhkan adalah kali ini dia mau tahu apa? Sehingga saya tahu mau nanya apa pada responden yang lewat, just tell everyone. These two countries are going to war, and you do ask them, which country according to them are going to win? Or which country by failing, of them, that make to win, that about it? Saya tanya heran, hanya menanyakan kepada responden jika kedua negara ini perang antara negara A dan B siapa menurut mereka akan menang. Oke, let's do it. Saya bawa satu kertas, beserta papan untuk menempelnya, saya membawa gambar A negara besar, B yang negaranya ukurannya lebih kecil dari A, John membawa gambar sebaliknya. Negara besarnya B, yang negara kecil A, saya kalau urusan sama John selalu berprasangka baik, karena itulah saya jarang tanya dan selalu bilang iya kepadanya, sementara, menurut John, teman lain selalu bertanya banyak pertanyaan tapi nggak jalan-jalan, kalau saya, ia nurut saja, jadi saya pun tanpa sungkan bertanya kepada siapa saja yang lewat pertanyaan yang sama. Hi guys, we are conducting an experiment. Please review this picture. These are the two countries that will go to war one. Another, which country according to you that make to win? Maka ada yang menajab A negara besar, dan ada yang menjawab, I guess B, the smaller country. 2 jam berdiri dan bertanya pada setiap yang melewati spot saya berdiri menurut saya cukup dan saya balik ke kamar asrama dan mulai menghitung, berapa yang A dan berapa yang B. Sebenarnya saya sendiri kurang tahu si John ini mau mengukur apa. Dan ketika John selesai dengan responden C-nya dia membuat hitungan di kamarnya, yang kemudian hasilnya kami cocokkan. Saya mendapatkan 170 responden, John mendapat 205 responden, dan menurut Anda berapa kira-kira perbandingan dari pilihan responden? Di catatan saya yang memilih negara besar A yang menang 40, B negara kecil yang menang 130, alias lebih kurang 25% menang A negara besar. 75% menang B negara kecil, dan dalam laporan John terdapat angka,
71% A menang, negara kecil, 29% B menang, negara besar. Perlu diingat, gambar John negara besarnya B, negara kecilnya A. Kesimpulan, nama A dan B tidak pengaruh, mereka melihat ukuran gambar negara pulau tadi. Dan mereka 70 sekian persen memenangkan negara kecil. Inilah yang disebut underdog effect oleh si John. Manusia kebanyakan akan memilih yang kecil atau terlihat lemah. Manusia cenderung memilih yang underdog karena bisa merasa mewakili diri mereka, kaum lemah, tertindas, dan mengalahkan yang lebih besar akan mendapatkan nilai kemenangan yang lebih seru, lebih semangat dan berbagai alasan pemuas kejiwaan lainnya. Cobalah di posisi Anda netral dan ada sebuah pertandingan sepak bola di Piala Dunia, statistik menunjukkan banyaknya pilihan Anda dalam bertaruh jatuh pada negara underdog, karena menaklukkan raksasa, membalik keadaan adalah hal yang nikmat. Sejarah David Goliath sudah masuk ke subsistem manusia lama sekali, jadi saya ingat perkataan John, seberapa sering sih seseorang membuka cerita dengan, saya dulu orang susah sebelum sesukses sekarang dan cerita ini memikat Anda. Atau betapa kita senang membaca mendengar cerita bahwa seseorang dulunya susah, miskin dan sekarang sukses hal itu menjadi minat banyak orang. Anak singkongnya Hairul Tanjung, anak petaninya Soeharto, drop out of school-nya Steve Jobs Apple, enggak sekolahnya Richard Branson, dan lain sebagainya, sangat memikat karena underdog effect. Lihatlah cerita sinetron, anak tukang sayur, pembantu, susah lalu jadi sukses. Cerita underdog itu memang menjadi teknik pemikat otak manusia, secara sadar. Penulis cerita tersebut mengendalikan pikiran penonton, bayangkan, cuma di sinetron sopir bisa dijadiin gebetan, di dunia nyata. Gebetan dijadiin sopir, tapi yang mengemari nonton acara itu ya banyak, yang sopir dijadiin gebetan, jadi, tulisan singkat ini mudah-mudahan bisa sedikit memahami underdog effect, dan saya yakin hal ini bisa membuat Anda tahu strategi apa yang harus dijual kepada khalayak, may PACB upon us.